Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini berjumpa dengan Ustazah Ning kembali. Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Baik. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Yes. Alhamdulillah semuanya sudah semangat siap untuk belajar bersama Ustazah. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran bersama-sama kita baca surat Al-Fatihah. Semoga dengan bacaan surat Al-Fatihah ini Allah berikan kepada kita semua kesehatan, kemudahan dalam mempelajari materi dan mengamalkannya dalam keseharian kita. Amin. Abata. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya waghfirhamhuma kama rabbayani shaghira. Baik, Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una wa zidna ilman walhamdulillahi 'ala kulli hal. Baik, sebelum kita mulai, tepuk semangat. Semangat. Alhamdulillah semuanya sudah semangat. Siapa yang masih ingat pembelajaran kita yang kemarin? Saya Ustazah. Kalau kita lagi seneng ya. Baik, alhamdulillah. Kemarin kita mempelajari tentang Allah Maha Esa, yaitu Allah hanya satu, tidak diperanakan, tidak punya ibu dan tidak beranak, tidak mempunyai anak. Oleh karena itu kita hanya boleh menyembah kepada Allah. Kemudian Al-Wahhab. Apa itu Al-Wahhab? Allah Maha Pemberi. Apa saja yang sudah diberikan Allah kepada kita semua? Alhamdulillah Allah berikan kepada kita tubuh yang sehat, yang lengkap. Kalau kita sudah diberi tubuh yang sehat dan lengkap, diberi makan makanan yang enak-enak, Allah tumbuhkan tumbuhan buah-buahan, sayur-sayuran, padi, sehingga kita bisa makan, sehingga tubuh kita sehat, kuat untuk beribadah. Caranya kita bersyukur sudah diberi tubuh yang sehat dengan cara digunakan untuk beribadah. Apa ya contohnya? Yang sering kita lakukan setiap hari, yaitu sholat 5 waktu. Sholat wajib 5 waktu. Apa saja? Subuh, zuhur, maghrib, asar. Kok habis maghrib, asar? Ulangi lagi. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Apa namanya? Sholat. Baik. Kali ini kita akan belajar tentang materi sholat kewajibanku. Apa yang akan kita pelajari? Hari ini kita akan mengetahui dan memahami inti dari ibadah sholat. Ibadah sholat, apa itu ibadah sholat? Jadi kita nanti tahu apa itu artinya sholat, dan apa sih pentingnya kenapa kita harus melaksanakan sholat.
Oke. Untuk akhir pembelajaran ini nanti ada tugas melalui Google Form, silahkan dikerjakan. Oke. Baik, sebelum menginjak ke materi, Ustazah share screen. Ustazah ingin bersama-sama dengan kalian menyanyikan lagu Pancasila. Oke, siapa yang sudah bisa? Oke, alhamdulillah. Baik, bersama-sama kita mulai. Abata. Oke, lagu Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, baik. Sampai di sini saja. Oke. Bersama-sama sekarang kita buka halaman 58. Buku PAI-nya dibuka halaman 58. Sudah ketemu? Belum. Waduh, kok belum ini? Jangan-jangan ini belajarnya enggak siap buku ini. Oh, baik. Ustazah bukakan. Oke, dibaca bersama-sama. Abata. Salat kewajibanku. Salat merupakan tiang agama. Barang siapa meninggalkan sholat berarti meruntuhkan agama. Sholat itu kewajiban yang telah ditentukan waktunya bagi orang yang beriman. Oke, bisa kita melaksanakan sholat maghrib di pagi hari? Hebat. Tidak boleh. Boleh kita melaksanakan sholat isya di siang hari? Tidak boleh. Oke. Insya Allah di semua tempat sholat itu waktunya bersamaan. Untuk kalau patokannya dengan terbitnya matahari. Tetapi ada yang membedakan karena antara Indonesia Timur, Indonesia Barat ada perbedaan waktu sehingga kelihatannya berbeda. Tapi sama, dari mulai munculnya matahari sampai tenggelamnya matahari itu waktunya sama. Oke, alhamdulillah. Oke. Ada yang tahu gambar apakah ini? Nah, ada bapak-bapak yang sedang azan. Oke, di manakah kalau menyuarakan azan? Good, oke, di masjid. Oke, bapaknya sedang memanggil orang-orang warga sekitar untuk agar mau melakukan sholat berjamaah di masjid. Oke, yang berikutnya. Setelah azannya tadi selesai, subhanallah, ada Fatimah, Hamid, Umi, dan Abi. Segera berangkat ke masjid sebelum sholat jamaah dimulai. Luar biasa. Semoga semua yang di sini ketika mendengar azan juga segera sholat. Mungkin hari ini tidak bisa jamaah di masjid. Bisa dengan Umi dan Abi di rumah atau sholat sendiri. Diusahakan sholatnya tepat waktu. Alhamdulillah. Sholat adalah tiang agama. Tiang itu yang bagaimana sih? Nah,
Ini loh, yang panjang-panjang ada 4, itu namanya tiang. Oke? Tiang ada yang terlihat kok memanjang gitu, besar. Ada yang tidak terlihat. Jadi dia ada di dalam tanah. Nah, ini bahasanya apa? Cakar atau apa itu? Jadi tiang itu selain yang muncul juga ada yang berada di dalam tanah. Apa yang terjadi jika tiang itu tidak kuat atau patah? Oke. Masya Allah, luar biasa, subhanallah. Innalillahi. Bangunan yang sebelah kanan tiangnya masih kuat, sehingga tidak roboh. Bangunan yang sebelah kiri karena tiangnya tidak kuat, ketika terkena angin, ternyata langsung runtuh. Nah, ini yang luar biasa lagi. Mengapa bangunannya bisa sampai miring? Karena Allah berkehendak menggerakkan bumi sehingga terjadi gempa bumi sehingga tiangnya tidak kuat, miring sampai yang di dalam tanah juga ikut tercabut separuh sehingga miring. Luar biasa ya fungsinya tiang itu. Oke. Baik. Sholat adalah tiang agama. Apa itu sholat? Menurut bahasa, sholat artinya doa. Mengapa kok berarti doa? Karena semua bacaan yang di dalam sholat itu merupakan doa. Jadi jangan khawatir, Ustazah, aku belum hafal doa-doa setelah berzikir. Tidak apa-apa, dihafalkan pelan-pelan, sering dipraktekkan. Insya Allah nanti lancar. Tapi jangan khawatir karena di sholat itu doa. Semuanya adalah doa. Sedangkan menurut istilah sholat artinya sebagai serangkaian ucapan dan gerakan tertentu. Ya kan ada takbir, ada ruku, ada sujud. Yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam Allahu Akbar. Dan diakhiri dengan salam Assalamualaikum warahmatullah. Kanan terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullah. Menoleh penuh ke sebelah kiri. Melaksanakan sholat adalah bukti pengabdian diri kepada Allah. Kita sebagai hamba Allah mengabdi kepada Allah dengan cara salah satunya mengerjakan sholat. Melaksanakan sholat berarti yakin kepada Allah. Yakin karena adanya Allah. Yakin hanya Allah yang bisa memberikan kita pertolongan, yang bisa mengabulkan doa, sehingga kita melakukan sholat karena keyakinan kita. Sholat merupakan ibadah yang dihisab pertama kali. Jadi besok ketika hari kiamat, apa yang ditimbang pertama kali? Kalau kalian belanja di tukang sayur nemeni Umi, Umi beli beras, beli telur, terus beli tepung. Nah, beras dulu yang ditimbang. Nah, setelah itu telur. Nah, ini besok kalau kita sudah meninggal ketika kiamat, yang pertama kali ditimbang, dihisab adalah sholatnya. Mbak Fatimah, sholatnya sudah oke atau belum? Tepat waktu atau belum? Khusyuk apa tidak? Siap-siap dipersiapkan dari sekarang. Sholat dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Mengapa? Karena di dalam doa-doa sholat banyak yang meminta agar kita dijauhkan dari musibah,
kesalahan. Oke, di kelas 4 nanti kita akan mempelajari makna-makna sholat. Kalau sekarang masih belum. Oke? Oke. Baik, dengan doa-doa kita yang khusyuk, insya Allah Allah mengabulkannya sehingga kita bisa terhindar dari perbuatan keji dan mungkar. Oke, alhamdulillah. Ini biasanya kelas 3 suka bernyanyi. Oke, bersama-sama dengan Ustazah, nggih. Lagu yang kukuruyuk, nggih. Oke. Abata, ayo kita sholat. Sholat yang 5 waktu. Biar tak terlambat, lakukan tepat waktu. Siapa yang sholat, itulah bukti taat. Siapa tak sholat, rugilah di akhirat. Ayo kita sholat, sholat kewajibanku. Melakukan sholat, pengabdian diriku. Memohon ampunan dan selalu bertobat. Pertama dihisab, yaitu tentang sholat. Oke, yang pertama kali dihisab adalah sholat. Oke, sekarang bersama-sama dibuka halaman 42. Ustazah ingin tahu sampai di mana tadi belajarnya. Kata sholat artinya apa tadi? Doa. Alhamdulillah. Pengertian sholat adalah segala rangkaian gerakan yang dimulai dari takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Assalamualaikum. Sholat dilaksanakan untuk membuktikan pengabdian kepada Allah. Melaksanakan sholat berarti kita memohon apa? Ampunan kepada Allah. Oke, boleh. Sholat merupakan ibadah yang pertama kali dihisab pada hari kiamat. Wah, alhamdulillah luar biasa. Semuanya bisa mengerjakan. Ada yang mau bertanya? Oke, tanya Ustazah. Mengapa kita harus melaksanakan sholat? Mengapa? Karena sholat tiang agama. Seandainya semua umat Islam tidak sholat, apa yang akan terjadi? Hilang agama Islam. Mau begitu? Harus sholat. Makanya kita harus berterima kasih kepada ulama dan para alim yang rajin menjaga sholatnya. Sehingga kita masih bisa menikmati Islam dalam iman Islam karena Allah. Alhamdulillah. Baik, bagaimana pembelajaran hari ini? Senang ya? Ya Ustazah, senang. Alhamdulillah. Apa yang membuat kalian senang? Selama ini aku males-malesan Ustazah kalau sholat. Nunggu waktunya mepet. Atau masih harus diingatkan Umi. Sekarang aku tahu kalau tiang itu penting untuk rumah. Ya, jadi insya Allah aku akan sholat terus. Yang menarik dari ini kayaknya tadi ya, karena takut rumahnya roboh, jadi harus menjaga tiang. Ya, oke. Karena kita tidak mau Islam itu hilang, jadi usahakan sholat tepat waktu dan selalu melaksanakannya. Oke. Dan yang lebih bagus lagi diusahakan sholatnya berjamaah. Oke. Apa yang membuat seseorang yang rajin sholat
tetapi kok masih berbuat yang tidak baik. Ada yang masih jadi pencuri, ada yang jadi pencuri, ada yang masih berbohong. Mengapa? Sholat itu sama dengan berdoa. Ketika kita berdoa, tidak khusyuk, tidak didengar oleh Allah. Sama ketika kita minta ke Umi, sambil jalan, sambil nenteng tasmi, aku nanti kasih sangu yang banyak ya, soalnya nanti aku mau beli buku Umi sama ini. Terus nyampe sekolah, loh, kok aku nggak dikasih Umi ya tadi uang? Loh, mengapa? Karena ngomongnya sambil jalan. Coba kalau ngomongnya, Salim, langsung Mi, aku uang sakunya ditambahi ya Mi, karena aku mau beli buku Umi. Insya Allah dikasih sama Umi kalau Umi sedang ada uang ya. Nah, sama ketika dengan Allah, kalau kita ngomongnya, ketika kita doa khusyuk, insya Allah Allah akan mengabulkan. Oke. Baik, alhamdulillah. Terima kasih untuk pembelajarannya hari ini. Semuanya hebat-hebat anak-anak salih dan salihah. Oke. Ustazah cukupkan sampai di sini. Bersama-sama kita baca doa penutup majelis. Oke. Baca subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, jangan lupa ya teman-teman. Soal yang di Google Form minta tolong dikerjakan ya. Oke, agar Ustazah tahu tadi ini yang belajarnya masih sambil mengantuk karena masih pagi siapa. Insya Allah tapi semuanya sudah mengikuti pembelajaran dengan baik dan bisa mengerjakan. Oke, baik, alhamdulillah. Jazakumullah. Sampai jumpa lagi di minggu yang akan datang. Oke, laksanakan sholat. Sholat merupakan ibadah. Ya. Melaksanakan ajaran agama kita adalah pengamalan Pancasila, sila ke-1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.